Firman Tuhan di Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 sampai 15. Saya akan baca satu persatu ayat. Saudara, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saya sudah membuat sedikit eksegesis kemarin, ya, sederhana tentang ayat 11, kemudian satu khotbah lagi, dan hari ini saya akan buat satu bagian firman Tuhan yang sedikit berbeda lagi, karena firman Tuhan saudara ini sesuatu yang luar biasa. Saudara ini kasih Tuhan, firman Tuhan pada bagian ini dimulai dari ayat 1 yang mengatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saudara, kata masa itu sama dengan musim, season, artinya suatu periode waktu yang ditentukan, seperti musim duren. Saudara, setiap hari duren saudara berbuah, saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, dan di sana dikatakan ada kata waktu. Waktu adalah kejadian yang ditentukan sebelumnya. Untuk segala sesuatu yang ada di bawah langit ini, saudara. Di alam semesta ini, berarti langit itu yang mana, saudara? Semuanya, semesta ini ada waktunya. Ada waktu menciptakan bintang, ada waktunya bintang apa istilahnya, akhirnya menjadi lubang hitam itu hancur, saudara, meledak, kehabisan energi dan sebagainya, dan segala macam, semua ada dalam penentuan Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, jika segala sesuatu seperti itu, maka saya mengangkat satu tema sesuai dengan ayat 11, indah pada waktunya. Jadi saudara, jika segalanya adalah urusan Tuhan tentang musim, tentang waktu, maka apa yang harus kita lakukan di bawah matahari ini, di bawah langit ini, kita buat apa kalau demikian? Saudara dikasih Tuhan, yang kita buat adalah yang pertama, serahkan urusannya pada Tuhan. Kalau kita kembali melihat kata beautiful, saudara, indah, gitu, indah pada waktunya, itu tidak banyak dipakai di dalam Alkitab, saudara. Tidak terlalu banyak, saudara. Dia hanya paling banyak menggunakannya itu adalah kitab Kidung Agung, sekitar 13 kali. Ini artinya apa, saudara? Ini benar-benar sesuatu yang khusus, yang sangat indah. Jadi puncak, ya. Umpamanya dalam budaya Yahudi atau tradisi Yahudi, beberapa wanita tercantik adalah selain Esther, juga adalah Abigail, istrinya Nabal, yang akhirnya setelah Nabal mati menjadi istrinya Daud. Saudara, jadi cantik ini berarti puncak. Nah, firman Tuhan berarti ketika ia melakukan semua hal itu, saudara, semuanya ketika season ditetapkan, ketika waktu dinyatakan, itu akan menjadi waktu yang sangat indah, seperti saudara gebiar penyambutan tahun baru yang luar biasa, saudara, mungkin seperti itu. Maksud saya sesuatu yang sangat indah. Bahkan kata indah di sana, saudara, disematkan pada ketika Firaun bermimpi dan Yusuf menebak mimpinya. Firaun bermimpi tentang 7 ekor sapi yang indah, saudara, yang bagus bentuknya, melambangkan kesuburan dan kekayaan Mesir pada 7 tahun. Kemudian datang yang kurus dan memakan ke-7 lembu yang indah tadi. Nah, saudara, bahkan kata indah ini berarti menunjukkan sesuatu yang sangat bagus rupanya, saudara, yang melambangkan kemakmuran, kebaikan, hal-hal yang luar biasa, yang tertinggi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi sama seperti pohon juga, kalau dia berdaun rimbun, enak dipandang mata, dia memakai kata yang indah juga, saudara. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kata Yahweh ini, kata indah ini artinya apa bagi kita? Artinya apa bagi kita? Artinya adalah ketika saudara menanti-nantikan waktu Tuhan, berharap kepada Tuhan, maka Anda tidak akan kecewa. Karena waktu itu dinyatakan, semua itu telah dipersiapkan Tuhan dengan matang, dengan luar biasa.
Saudara bayangkan acara tahun baru yang hanya disiapkan beberapa hari. Itu megahnya luar biasa. Bayangkan apa yang telah Allah persiapkan sebelum dunia dijadikan, Ia sudah merancangnya. Dan berabad-abad, saudara, pada saat dinyatakan. Itu sangat indah. Saudara yang dikasih Tuhan, itu artinya sesuatu yang berasal dari Tuhan. Waktu Tuhan layak dinantikan. Yesaya 40:31. Saya pernah membuat lagu tentang lagu ini. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Hanya nantikanlah Tuhan untuk menyatakannya pada waktu saudara. Pada saatnya Tuhan, di waktu saudara, nantikanlah. Itu layak dinantikan. Itu sesuatu yang hebat. Itu sesuatu yang megah. Sesuatu yang luar biasa. Itu sesuatu yang akan membebaskan saudara. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan Mazmur 126 ayat 5 dan 6 dikatakan, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Dan mereka yang melangkah maju sambil menabur benih akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas gandum yang berkelimpahan. Jadi saudara dikasih Tuhan, nantikanlah Tuhan. Itu layak dinantikan. Mereka petani saudara, mereka menabur. Tidak langsung tumbuh. Mereka tidak menabur hari kemudian membuatnya pulang. Mereka menanti-nantikan Tuhan. Apakah petani yang membuat gandumnya atau padinya mengeluarkan tunas? Apakah petani yang membuat akarnya? Apakah petani yang menumbuhkan bangun padi atau gandumnya? Apakah petani yang memberi buahnya? Bukan. Ia menantikan musim untuk menuai. Karena untuk segala sesuatu ada musimnya. Ada musim menabur, ada musim membersihkan apa yang ditabur, dan ada musimnya untuk menuai dari apa yang ditabur. Dan semua itu dikerjakan Tuhan. Sehebat apapun kita saudara, kita tidak bisa membuatnya berbuah dengan kemampuan kita sendiri, saudara. Kita hanya mengolah apa yang ada Tuhan, yang Tuhan berikan pada kita. Dan bagian kita itu, dan bagian Tuhan adalah membuatnya berbuah. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya Tuhan di dalam Zefanya pasal 3 ayat 12 saudara, dikatakan di sana, di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Saudara, orang-orang yang tidak sabar senang dengan karbitan, saudara. Orang-orang yang tidak menanti-nantikan Tuhan, mengusahakannya sendiri. Dalam banyak hal saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika bangsa Israel diancam oleh pasukan asing, mereka sering meminta bantuan kepada orang tentara lain, pada negara lain, saudara, dengan melupakan Tuhan. Tidak mencari wajah Tuhan, tidak mencari pertolongan Tuhan. Padahal Allah bisa menolong mereka, tetapi mereka tidak melakukannya, saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, nantikanlah Tuhan. Berharaplah pada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan, saudara, tidak membawa saudara sampai ke sini dalam kehidupanmu hari ini, kemudian meninggalkan engkau sendirian. Allah tidak menjebak engkau, saudara dikasih oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara dikasih Tuhan, indah pada waktunya. Firman Tuhan katakan, Ia akan melakukannya. Jika itu urusan Tuhan, jika kita disuruh hanya menantikan Tuhan, apakah artinya kita berdiam diri? Tidak. Firman Tuhan katakan tadi, kita menabur, kita mempersiapkan diri. Nah, kemudian kedua, jika segala sesuatunya adalah urusan Tuhan, maka apa yang harus kita lakukan? Yang kedua ini, nikmati hidupmu kini, hidup kinimu dan bukan nanti. Firman Tuhan di ayat yang ke-12 berkata, aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Artinya apa saudara? Nikmati hidup kinimu. Jangan tidur saja, berleha-leha saja, kemudian untuk menunggu waktu Tuhan. Itu salah saudara. Banyak orang menyanyikan hidupnya masa kini dan fokus ke masa depan. Itulah sebabnya Nabi Yeremia berkata, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Artinya jangan berpangku tangan menanti mereka dikeluarkan dari negeri Babel, tempat pembuangan, ketika negeri mereka, kerajaan Israel dan Yehuda,
dihancurkan oleh Nebukadnezar, saudara. Mereka tidak menunggu 70 tahun, berdiam diri saja, menangis saja, berkubang, mengasihani diri saja. Tidak. Allah berkata, usahakan kesejahteraan kota di mana engkau buang. Jangan sia-siakan hidup dengan berfokus menanti-nanti. Saudara, Anda hidup untuk hari ini. Masa depan adalah urusan Tuhan. Tapi hari ini adalah persiapan untuk masa depan. Saudara, saya ingat salah satu pernyataan hamba Tuhan, pembicara nomor 1, saudara dikasih, tentang manajemen dan kepemimpinan, John C. Maxwell, pendeta, saudara dikasih. Dia berkata, sukses adalah ketika persiapan bertemu kesempatan. Sukses adalah ketika persiapan bertemu kesempatan. Dan itu artinya, saudara, mari mempersiapkan diri. Mari mempersiapkan diri untuk menjelang masa depan yang Tuhan sediakan bagi kita. Seperti semut. Allah selalu mencontohkan semut, saudara, supaya kita perhatikan lakunya. Mereka mempersiapkan diri untuk masa-masa di depan. Tapi tidak dengan berdiam diri. Mereka mengumpulkan makanan, saudara. Sehingga ketika paceklik, ketika musim salju yang dimana mereka tidak bisa banyak berbuat apa-apa, atau sesuatu terjadi di luar mereka, ada di sekeliling mereka, mereka tetap aman. Kenapa? Mereka mengumpulkan makanan untuk kehidupan ke depan. Jadi, saudara, mari nikmati kehidupan saudara. Kini, ini adalah waktunya juga yang Tuhan sediakan bagi kita untuk dijalani setiap saat. Mungkin kita sedang ada dalam periode apa? Mungkin kita sedang ada di masa di COVID-19 ini, saudara, masa ketakutan dan sebagainya. Mungkin juga Tuhan sedang berkata, nah, saatnya istirahat dari segala kesibukan selama ini. Nah, saatnya mencari wajahku dalam ketakutanmu, supaya engkau memperoleh rasa aman dan perlindungan. Mungkin saudara selama ini mengabaikan waktu-waktu bersama dengan Dia. Makanya saya sering tanyakan, apakah saudara, jika umur saudara hari 30, apakah saudara sudah pernah menghabiskan membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Saudara dikasih lihat, mungkin ini saatnya yang Tuhan tentukan bagi setiap orang untuk mencari wajahnya. Saudara, Allah memberikan segalanya dalam kehidupan hari untuk dinikmati, bukan berarti segalanya baik, saudara. Bukan berarti segalanya boleh berlebihan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bukan artinya segalanya penting, saudara yang dikasih Tuhan. Saya ketemu satu orang dengan sebuah kepercayaan aneh, saudara. Minum air kencing untuk kesehatan. Saudara, air kencing itu adalah dibuang oleh tubuh sistem metabolisme kita. Karena itu sampah dan kita meminumnya lagi, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, rokok baik nggak? Saudara, enggak baik. Saudara boleh menikmati hidup, tapi orang perlu menikmati hidup. Saudara, ada beberapa orang yang saya temui sakit paru-paru. Gara-gara apa? Gara-gara jadi perokok pasif. Saudara punya istri, saudara punya anak di rumah. Saudara, mereka akhirnya sakit gara-gara apa yang saudara nikmati. Saudara dikasih oleh Tuhan. Alkohol baik? Oh, baik. Tapi berlebihan baik? Tidak. Kita perlu anggur untuk perjamuan kudus, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi kalau berlebihan, tidak baik. Segala yang baik dari Tuhan, yang Tuhan rancang sesuai untuk kita, kita nikmati dan tidak merusak. Nah, saudara dikasih oleh Yesus Kristus. Dan setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya. Itu juga adalah pemberian Tuhan untuk waktu ini. Mari menikmatinya. Dan kemudian saudara dikasih oleh Tuhan. Akhirnya kita tiba pada ayat 14. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Nah, saudara, apa kita sampai di sini? Apa yang Tuhan inginkan kita pikirkan? Saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus. Jika segala sesuatu ada waktunya, jika jika segala sesuatu ada saatnya, saudara yang dikasih Tuhan.
dan kita menyerahkannya pada Tuhan. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga adalah bersiaplah untuk perubahan. Ketika saatnya datang, siap-siaplah berubah. Itu benar-benar sebuah kejutan yang tidak seorang pun bisa mengerti. Walaupun kau mempersiapkan diri, saudara yang dikasihi oleh Yesus. Tidak ada satu orang mempersiapkan diri ketika Yesus lahir di kandang. Saudara, ketika Yesus sudah lahir, 2 tahun setelahnya pun mereka tidak tahu bahwa Yesus sudah lahir. Para ahli Taurat, saudara yang dikasihi Tuhan, hanya orang-orang sederhana seperti Simeon dan Hana, para nabi itu yang mengetahuinya karena mereka dekat dengan Tuhan. Saudara, bersiaplah untuk perubahan. Saudara, para ahli Taurat menolak perubahan. Orang-orang Farisi, para imam menolak perubahan dan mereka menyalibkan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersiaplah untuk perubahan. Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru. Mengapa kita masih ingin yang lama? Saudara, saya ingat handphone kita yang dulu mungkin sebesar cangkir kopi saya ini, saudara. Kalau kita menelpon, tertutup wajah kita sebesar piring. Saudara tidak mungkin mau menggunakannya lagi. Ada tipe-tipe handphone terkenal zaman dulu. Saudara, handphone kita, smartphone kita semakin bagus. Tapi ada sebuah pernyataan yang berkatakan, ini adalah era smartphone dengan people. Dengan orang-orang yang tidak smart. Mari siapkan diri saudara berubah. Segala sesuatu sedang berubah. Mari persiapkan diri. Saya ingat awal tahun ini, setelah kami berdoa, berpuasa, saya mencanangkan tema tahunan kami dan fokus kami yaitu tahun Yobel. Kami berfokus dengan penginjilan, setiap bulan mengirimkan untuk penginjilan. Kami berfokus untuk doa puasa menanti-nantikan Tuhan. Saudara, jemaat bertambah secara signifikan di dalam gereja dan banyak hal yang bertambah secara signifikan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, bersiaplah untuk perubahan. Untuk mengetahui perubahan, dekatlah dengan Tuhan. Saudara, Pastor Rick Warren, saudara, salah satu pendeta yang sangat terkenal namun begitu rendah hati. Bukunya bestseller, saudara yang kasih Tuhan, dan saya suka. Saya memakainya untuk bahan pemuridan untuk masa COVID ini. Jadi mereka yang membacanya kemudian melaporkan bacaan setiap hari kepada saya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Rick Warren satu hari mengatakan, mengumumkan di gereja bahwa yang mulai hari ini, saya baca di bukunya Pertumbuhan Purpose Driven Church kalau tidak salah, sana dikatakan mulai hari ini kita tidak akan menyanyikan lagu hymn lagi. Dan tahukah saudara, 200 anggota jemaatnya meninggalkan gerejanya. Tapi saudara, tidak lama kemudian Tuhan mengembalikan puluhan ribu anggota jemaat ke dalam gerejanya. Saya tidak berkata, jangan, ini bukan tentang lagu, maksudnya Rick Warren siap dengan waktunya, dengan gaya Tuhan, dengan dirinya, dan ia melakukannya dengan taat, dan terjadi, saudara, hal-hal yang indah. Saudara, gerejanya sekarang jadi tolok ukur bagi pertumbuhan gereja. Salah satunya, saudara dikasih Tuhan. Dan saya tidak berkata jangan nyanyikan lagu hymn, saya senang lagu hymn. Manis lembut Tuhan Yesus memanggil. Sekarang dipakai sungguh lembut. Nah, saudara, saya seringkali ke dalam altar call saya memakai lagu-lagu hymn atau lagu-lagu tua seperti Yesus yang termanis jiwaku dan sebagainya. Saudara dikasih Tuhan. Maksud saya bukan masalah jangan menyanyi, bukan. Saudara jangan salah sangka. Rick Warren siap dengan perubahan. Ada yang tidak siap, tetapi Tuhan membela perubahan yang ia kerjakan. Matius 16 ayat 3, di sana Yesus mengecam beberapa orang di sekelilingnya ketika dia berkhotbah. Dia berkata, rupa tanda-tanda alam kalian bisa ngerti. Kalau besok, kalau akan kemarau kalian ngerti, kalau akan hujan kalian ngerti. Tetapi tanda-tanda zaman kalian tidak ngerti. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari bersiap untuk perubahan. Masa-masa seperti yang kita alami sekarang, di mana kita semua harus berdiam di rumah, COVID-19 sambil bekerja dari rumah. Saudara, ini adalah persiapan untuk sesuatu yang baru yang Tuhan kerjakan. Mari mempersiapkan diri untuk sesuatu yang baru. Apa yang baru? Kalau kita perhatikan ayat yang ke-15, saudara,
Ini satu yang paradoks yang luar biasa. Pernyataan yang hebat. Yang sekarang ada dulu sudah ada. Dan yang akan ada sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Maksudnya, saudara, hal yang baru kita pikir hari ini sudah Tuhan rancang berabad-abad lalu sebelumnya dijadikan. Bahkan Anda sudah ada dalam pikirannya, hati dan rancangannya sebelum Dia menciptakan segala sesuatu. Sebabnya Dia berkata, I know you. Saya kenal engkau. Saudara, apa yang baru bagi Tuhan? Tidak ada. Tidak ada. Semua dirancangnya. Tetapi kita yang tidak tahu, walaupun kita memiliki natur yang ilahi, kekekalan dalam hati kita, Tuhan berkata, kita tidak tahu. Itu sebabnya kita bersiap-siap saja untuk berubah, saudara. Itu sesuatu yang baru. Henry Cordis berkata begini, rencanakanlah, pokoknya rencanakan sesuatu. Buatlah visimu itu lebih besar dari hari, 10 kali lipat lebih besar dari sekarang. Dari engkau memikirkannya, memimpikannya. Karena 25 tahun lagi itu akan biasa-biasa saja. Dan kau akan berpikir, kenapa saya tidak membuatnya 25 kali lebih besar dari ketika saya merancangnya. Artinya apa, saudara dikasih Tuhan? Coba bayangkan, 20, 30, 40 tahun lalu saudara akan tidak percaya akan adanya handphone. Tapi sekarang sudah ada, saudara. Bermacam-macam merek. Saudara, bersiap untuk hal yang baru. Jangan menolak perubahan. Saudara, ada seorang hamba Tuhan yang suatu hari berjalan ke satu tempat, sebuah universitas. Dia bertemu seorang rektor. Hamba Tuhan ini seorang pendeta dengan jabatan besar. Rektor ini masih muda menurut ukuran kampus itu. Masih 45 tahun, saudara dikasih oleh Tuhan, masih muda. Dan hamba Tuhan ini sudah senior dan sangat dihormati. Mereka berbicara, Pak Pendeta berkata, semua sudah ditemukan dan kita tinggal tunggu Tuhan Yesus datang aja lagi. Pokoknya semuanya kita siap-siap aja, sudah semua hal sudah ditemukan. Saudara dikasih Tuhan, tidak ada lagi yang lain, kata pendeta. Semuanya sudah ada. Kemudian rektor muda ini berkata seperti ini kepada Pak Pendeta, maaf Pak Pendeta, saya tidak setuju. Karena menurut saya 50 tahun lagi manusia bisa terbang. Saudara mendengar manusia bisa terbang, saudara, pendeta ini ngamuk, saudara. Dia berkata pada profesor muda itu, rektor itu, kamu menghujat Tuhan. Hanya burung dan malaikat yang dimaksudkan untuk terbang. Tidak ada manusia akan bisa terbang. Kamu ini menghujat Tuhan, katanya. Dan dia pulang masih marah, saudara. Pulang ke negara bagiannya. Sampai di sana dia yang bicara pada anak-anaknya, pokoknya itu rektor itu sesat. Dia berkata manusia bisa terbang, saudara. Di rumahnya ada 2 anak yang mendengar si ayah dengan mata terbelalak, melongo. Mereka tidak perhatikan kemarahan dan kesesatan yang ayahnya maksudkan. Tapi saudara, mereka berpikir, manusia bisa terbang, saudara. Saudara, berapa tahun kemudian, 2 anak pendeta itulah yang pertama kali menerbangkan pesawat, saudara. Mereka siapa? Orville dan Wilbur. Dan nama pendeta itulah Pendeta Wright. Saudara, ayah dari 2 manusia penemu pesawat terbang. Ayahnya tidak siap berubah, anak-anaknya yang excited. Wow, ada sesuatu yang baru. Mereka melakukannya. Saudara kasih Tuhan. Mungkin itu cara Tuhan menginspirasi 2 anak itu. Dimulai dari ayahnya. Saudara, ketika kita melakukan perubahan, kita menyia-nyiakan pemandangan indah yang Tuhan siapkan berabad-abad lamanya untuk saudara. Mari persiapkan diri, jangan ngomel, jangan ngeluh, jangan berkubang dalam kepedihan, kemarahan, kekecewaan. Yang akhirnya apa, saudara? Membuat saudara akhirnya tidak mengerti bahwa Allah sedang datang untuk menyatakan kemuliaannya di waktunya. Saudara dikasih oleh Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan datang kepada saudara. Kiranya firman Tuhan mengingatkan kita bahwa rancangan Allah indah semata-mata untuk kita. Jangan curiga dengan Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, Allah tidak pernah menjebak Anda.
Allah tidak membawa Anda ke satu tempat. Allah tidak memberikan impian, Allah tidak memberikan visi kepada saudara, kemudian hanya untuk mempermalukan Anda. Enggak. Percayalah kepada Tuhan, mungkin waktunya sudah dekat. Nantikanlah Tuhan, percayai Dia, dan ingat, jangan pernah menyerah dalam kehidupan. Allah mengasihi saudara, kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi engkau. Amin.